Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Eh, ini saya sebagai moderator dari kelompok 5. Hari ini akan membagikan hasil diskusi kelompok kami tentang pembelajaran organisasi dan organisasi terpelajar. Pertama-tama, eh, dari kelompok kami itu ada Gilang Karisma Harum, kemudian Gevi Rasania, kemudian saya sendiri Muhammad Royan, dan Muhammad Awak. Oke, ini di sini ini yang akan kita bahas. Kemudian di sini bisa dijelaskan kepada saudara Mbak Dilah. Dipersilakan Mbak Dilah. Apa itu learning organization? Organisasi pembelajaran adalah tempat di mana orang-orang terus-menerus menemukan bagaimana mereka menciptakan realitas mereka dan bagaimana mereka dapat mengubahnya. Menurut Haber 1991 menyatakan bahwa organisasi pembelajar adalah sebuah entitas yang belajar apabila terjadi pemrosesan informasi dan merupakan perilaku potensial yang memungkinkan terjadinya perubahan. Menurut Agriere 1977 mendefinisikannya sebagai sebuah proses deteksi dan koreksi kesalahan atau error. Menurut Levitt dan Marx 1988 menyatakan bahwa organisasi terlihat sebagai sebuah proses belajar karena proses pengambilan keputusan dalam sejarah terhadap rutinitas yang mengarahkan perilaku. Dari berbagai pandangan teoritis organisasi pembelajaran tersebut, kami menyimpulkan bahwa yang dimaksud organisasi pembelajaran ialah organisasi yang di dalamnya termasuk individu dan kelompok saling berproses agar menjadi yang paling unggul di antara pesaingnya untuk mencapai perubahan yang lebih baik. Organisasi pembelajaran sendiri bekerja untuk bagaimana organisasi memecahkan permasalahan secara sistematis dan komprehensif. Percobaan pendekatan baru, belajar dari pengalaman sendiri dan masa lalu, belajar dari keberhasilan orang lain, melakukan transfer ilmu pengetahuan secara tepat, cepat, hemat ke seluruh jajaran anggota organisasi. Kesuksesan organisasi pada saat ini dipengaruhi oleh kemampuan organisasi tersebut untuk belajar dan merespon perubahan-perubahan yang terjadi dengan cepat. Manajer organisasi yang sukses adalah orang yang mampu secara efektif menggunakan kebijaksanaan mengelola organisasi dengan berbasis ilmu pengetahuan dan melakukan perubahan-perubahan yang diperlukan. Disinilah letak pentingnya organisasi pembelajaran. Organisasi pembelajar adalah pengembangan kapasitas organisasi untuk terus belajar, beradaptasi, dan berubah. Selanjutnya di sini ada disiplin LO atau Learning Organization. Untuk menjadi organisasi pembelajar, maka diperlukan teknik yang harus dikuasai dan dipraktekkan. Yang pertama itu ada personal mastery atau merangsang motivasi pribadi. Disiplin ini penting untuk merangsang motivasi pribadi. Individu di dalam organisasi terus-menerus memfokuskan diri untuk meningkatkan kapabilitas diri dengan memperdalam visi pribadi, memfokuskan energi, mengembangkan kesabaran, dan melihat realitas secara objektif. Personal mastery bukan tentang apa yang sudah dimiliki dan bukan tentang sesuatu yang diberikan oleh perusahaan, tetapi tentang sebuah proses, di mana dalam prosesnya itu dibutuhkan komitmen yang tinggi dari setiap anggota organisasi. Personal mastery juga bukan tentang bagaimana kita membatasi diri, namun lebih kepada pemahaman mengenai diri sendiri. Apabila seseorang atau sekelompok orang dalam organisasi mampu menciptakan personal mastery, maka seseorang tersebut cenderung untuk tidak menurunkan visi dirinya dalam merespon keadaan dan mendorong seseorang untuk memilih. Yang kedua ada mental models atau melihat dunia dengan cara yang lebih kompleks. Dengan mental models, maka kita dapat melihat dunia dengan cara yang lebih kompleks. Jadi, mental models memiliki pengaruh
kepada kemampuan seseorang atau organisasi saat memahami permasalahan yang dihadapinya. Menurut Peter Senge, penting untuk membedakan antara teori yang dianut dan teori yang digunakan. Teori yang dianut berkaitan dengan apa yang kita katakan. Sementara teori yang digunakan adalah apa yang secara aktual kita lakukan berdasarkan model mental kita sendiri. Mental models sesuatu yang cukup alami, yang setiap orang memilikinya, selalu ada di sana. Apakah kita menyadari atau tidak, dan kita selalu melihat dunia melalui model mental tersebut. Model mental kita akan selalu mengarahkan semua tindakan kita. Model mental tersebut memiliki stabilitas yang dapat kita andalkan. Karakteristik model mental yaitu aktif, mempengaruhi apa yang kita lihat, penyederhanaan, dan tidak berhubungan dengan benar atau salah. Teori kita menentukan apa yang kita ukur dan nilai. Kemudian yang ketiga ada shared vision. Visi bersama perlu diimplementasikan agar fokus pada masa depan tim atau organisasi. Shared vision sangat penting karena memberikan panduan umum mengenai kebutuhan pengetahuan. Panduan ini yang kemudian akan membantu menentukan jenis pengetahuan yang dibutuhkan dan jenis kegiatan perolehan pengetahuan dan diseminasi pengetahuan yang harus didorong. Kita ambil contoh Astra International. Astra memiliki visi menjadi salah satu perusahaan dengan pengelolaan terbaik di Asia Pasifik dengan pertumbuhan yang berkelanjutan dan struktur keuangan yang solid. Maka, anggota atau karyawan atau tim dalam Astra dipandu untuk bagaimana visi tersebut menjadi tercapai dengan baik. Jadi, visi bersama gunanya untuk membantu suatu perusahaan atau organisasi dalam menetapkan garis besar strategi pengembangan agar terarah dengan benar. Yang keempat ada team learning. Team learning, menurut Peter Suaranya terputus, Mas Royan. Halo, Mas Royan. Teman-teman yang lain bisa dengar suara Mas Royan? Tidak, Pak. Oh, Mas Royan? Mohon maaf, Pak. Untuk Mas Royannya laptopnya mati, Pak. Lagi ada kendala teknis, Pak. Oke, tadi yang share screen si Royan. Iya, Pak. Udah kita kasih waktu kita tunggu dulu. Untuk teman-teman yang dari kelompok 5 yang lain, misalkan ada yang bisa share screen, bisa dilanjut. Kalau Maaf Pak, tadi sempat mati laptopnya. oh iya, nggak apa-apa. Dilanjut, Mas Royan. Iya Pak, sebentar Pak.
Maaf teman-teman, tadi ada kendala sedikit. Tadi yang keempat ya, team learning. Team learning merupakan proses mentransformasikan keterampilan komunikasi dan keahlian berpikir, sehingga suatu kelompok dapat menyelaraskan dan mengembangkan kapasitas anggota tim yang lebih besar dibandingkan ketika masing-masing anggota kelompok bekerja sendiri. Disiplin ini dimaksudkan untuk berbagi pengalaman untuk memperoleh pengetahuan. Dalam team learning, agar efektif, dibutuhkan dua hal, yaitu dialog dan diskusi. Dengan team learning, maka akan tercipta suasana kerja yang kooperatif dan membangun hubungan yang lebih baik dalam organisasi. Kemudian yang terakhir, yang kelima itu ada system thinking. Disiplin ini berguna dalam menciptakan kerangka kerja untuk organisasi pembelajar. Dengan sistem thinking atau berpikir sistematis, itu dapat membantu untuk memecahkan masalah di tengah kompleksitas yang dihadapi. Apabila sistem thinking ini diterapkan seorang pemimpin di dalam sebuah organisasi, maka kepemimpinan pun dapat menjadi lebih efektif karena dengan sistem thinking dapat memfokuskan bagaimana berkontribusi, memberdayakan tim untuk melakukan pekerjaan secara kompeten dan produktif, serta membuat semua orang fokus pada tujuan yang sama. Lalu di sini ada 3 building block dalam learning organization. Dengan menggunakan teori 3 building blocks of the learning organization, organisasi dapat mengukur sejauh mana organisasi mereka memiliki karakteristik sebagai learning organization, baik dari aspek lingkungan kerja yang mendukung terjadinya pembelajaran, aspek proses pembelajaran yang konkret, proses-proses yang terjadi, serta sikap dari pemimpin yang mendorong adanya pembelajaran. Pada building block pertama adalah lingkungan belajar yang mendukung. Blok ini memiliki 4 karakteristik. Yang pertama, keamanan psikologis. Artinya, sebuah organisasi yang menyediakan lingkungan yang mendukung, di mana karyawan bebas menyampaikan pendapat, mengakui kesalahan, dan menyajikan pandangan mereka atau sebaliknya, tanpa diremehkan, dipinggirkan oleh rekan-rekan mereka, dan atau manajer langsung. Yang kedua, ada apresiasi perbedaan. Menghargai perbedaan adalah suatu hal yang penting. Dengan menghargai perbedaan akan meningkatkan energi, motivasi, dan perspektif yang baru. Yang ketiga ada keterbukaan terhadap ide-ide baru. Eksplorasi ide-ide yang belum teruji dan tidak diketahui sangatlah perlu untuk menghasilkan pendekatan yang inovatif. Kemudian yang keempat ada waktu untuk refleksi. Meluangkan waktu untuk refleksi sangatlah penting. Bayangkan saja, misalnya seorang manajer yang memiliki tugas yang sangat banyak dan kegiatan yang cukup padat dengan tenggat waktu yang sudah ditetapkan dan tekanan waktu yang ada. Tekanan waktu seperti itu tidak hanya membunuh kreativitas, tetapi juga memungkinkan manajer untuk mendiagnosis masalah dan belajar dari pengalaman mereka. Oleh karena itu, penting dalam sebuah organisasi, seorang manajer perlu meluangkan waktunya untuk refleksi. Kemudian building block yang kedua adalah proses dan praktik pembelajaran yang konkret. Tidaklah mudah untuk sebuah organisasi berkembang. Untuk itu, perlunya langkah yang konkret dan aktivitas yang tersebar luas. Proses pembelajaran konkret juga perlu melibatkan pembangkitan pengumpulan, interpretasi, dan penyebaran informasi. Agar proses pembelajaran konkret berjalan dengan benar, pengetahuan harus dibagikan dengan cara yang jelas dan sistematis. Pengetahuan juga dapat bergerak secara lateral atau vertikal dalam suatu perusahaan. Proses berbagai pengetahuan dapat misalnya terfokus secara internal dengan tujuan mengambil tindakan korektif. Tepat setelah proyek selesai, prosesnya mungkin memerlukan tinjauan yang kemudian dibagikan dengan orang lain yang terlibat dalam tugas serupa. Selain itu, berbagai pengetahuan dapat berorientasi eksternal. Misalnya, mungkin mencakup forum yang dijadwalkan secara rutin dengan pakar materi pelajaran untuk mendapatkan perspektif mereka tentang aktivitas atau tantangan perusahaan. Bersama-sama, proses konkret ini memastikan bahwa informasi penting bergerak dengan cepat dan efisien ke tangan dan kepala mereka yang membutuhkannya. Lalu ada
blok yang ketiga yaitu kepemimpinan yang memperkuat pembelajaran. Kita ketahui bersama bahwa pembelajaran organisasi sangat dipengaruhi oleh perilaku pemimpin. Ketika para pemimpin secara aktif bertanya dan mendengarkan karyawan yang kemudian mendorong dialog dan debat, orang-orang di lembaga merasa terdorong untuk belajar. Jika para pemimpin memberi sinyal pentingnya menghabiskan waktu untuk identifikasi masalah, transfer pengetahuan, dan pasca audit reflektif, kegiatan ini mungkin akan berkembang. Ketika orang-orang yang berkuasa menunjukkan melalui perilaku mereka sendiri kesediaan untuk menghibur sudut pandang alternatif, karyawan pun merasa berani untuk menawarkan ide dan pilihan baru. Menurut Butler, DEL 2003, suatu organisasi pembelajaran adalah organisasi yang satu mempunyai suasana di mana anggotanya secara individu terdorong untuk belajar dan mengembangkan potensi mereka secara penuh. 2. Memperluas budaya belajar. 3. Menjadikan strategi pengembangan sumber daya manusia sebagai pusat kebijakan bisnis. 4. Berada dalam proses transformasi organisasi secara terus-menerus, di mana transformasi organisasi memiliki tujuan agar organisasi mampu mencari ide-ide baru, masalah baru, dan peluang baru yang berguna sebagai pembelajaran. Di Indonesia, perubahan-perubahan yang bisa disebut sebagai organisasi pembelajar antara lain Astra Internasional, Bank Mandiri, IBM Indonesia, BNC Indonesia, dan lain-lainnya. Beberapa perusahaan termasuk kelompok Bakri sedang menuju ke sana. Di perusahaan-perusahaan yang disebut learning organization biasanya sudah tercipta lingkungan kerja yang kondusif dan suportif. Mereka berhasil menciptakan suasana yang nyaman dan terbuka ketika berbicara mengenai problem-problem yang mereka alami, tentang perbedaan pendapat yang ada dan sebagainya. Berbagai pengalaman, keberhasilan maupun kegagalan adalah ciri khas organisasi pembelajar. Agar menjadi organisasi yang berhasil, perlu menciptakan budaya yang bisa memfasilitasi inovasi dan kolaborasi tim dengan baik yang memungkinkan setiap karyawan berani untuk mengambil resiko di lingkungan kerja. Organisasi membutuhkan sebuah mekanisme yang bisa menjamin karyawan merasa aman secara psikologi. Para pemimpin harus memberi penekanan bahwa kesalahan bisa saja terjadi, bahwa kegagalan adalah kesempatan untuk kita belajar. Ketika kesalahan dinilai sebagai peluang belajar, maka tim akan menggunakan kesempatan tersebut untuk bereksperimen mendapatkan hasil yang lebih baik. Artinya, semua anggota tim merasa punya wewenang untuk menyampaikan ide mereka. Apa itu organization learning atau pembelajaran organisasi? Schwann 1993 mendefinisikan pembelajaran organisasi sebagai sebuah sistem dari aksi, aktor, simbol, dan proses yang memungkinkan organisasi mentransform informasi menjadi pengetahuan yang bernilai yang dapat digunakan oleh organisasi dalam meningkatkan kapasitas adaptasi jangka panjangnya. Kemudian di sini ada karakteristik pembelajaran organisasi. Yang pertama ada belajar dari pengalaman, yang kedua ada mengembangkan iklim keterbukaan, yang ketiga ada memberdayakan individu dalam organisasi, yang keempat berorientasi pada masa depan, yang kelima harus informasinya jelas dan bebas, kemudian yang terakhir adanya komitmen individu untuk mengembangkan diri. Lalu kesimpulannya dapat kita simpulkan berdasarkan materi yang telah kami pelajari dan kami sampaikan, maka kelompok kami dapat menyimpulkan bahwa learning organization dan organization learning itu berbeda. Letak perbedaannya dapat kita lihat dari definisi learning organization
merupakan bentuk organisasi, sedangkan organizational learning adalah aktivitas atau proses pembelajaran di dalam sebuah organisasi. Kemudian terletak pada disiplinnya yang berbeda pula. Dan pada bloknya yang sudah dijelaskan tadi pada beberapa slide sebelumnya. Namun, learning organization dan organization learning itu saling berkesinambungan dan saling erat kaitannya satu sama lain. Dan sulit dipisahkan karena keterkaitannya yang tidak cukup jauh dan berbeda. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Regi. Terima kasih Pak Regi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Royan, Mas Awab, Mbak Dilas, dan pada intinya kelompok 5 ya. Baik teman-teman semua, kita sesi tanya jawab dilanjut nanti aja di akhir. Kita langsung move ke kelompok 6. Monggo kelompok 6 untuk presentasi hasil diskusi internalnya. Sudah hadir semua kelompok 6? Ada Rona, ada Wahyu, ada Zalfa, ada Rasendria. Izin share screen, Pak. Ya, monggo Mas Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Reki yang saya hormati, serta teman-teman semua yang dapat hadir di mata kuliah Teori Organisasi pada siang hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rona Aulia Patmarani, selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada kesempatan kali ini. Dalam kesempatan kali ini, kami kelompok 6 akan menjelaskan materi yang telah kami diskusikan sebelumnya, yaitu materi tentang pembelajaran organisasi yang akan dijelaskan oleh saya sendiri beserta dengan anggota kelompok saya, yaitu Wahyu Kuncoro Aji, Zalfa Nur Salsabil, Rasendria Kajati. Next. Berikut adalah beberapa materi yang akan kami jelaskan pada hari ini. Yang pertama ada definisi pembelajaran organisasi, lalu ada tipe dasar teori pembelajaran organisasi, gerakan pembelajaran organisasi, perspektif pembelajaran organisasi, karakteristik pembelajaran organisasi, faktor pembelajaran organisasi, inovasi organisasi, kinerja organisasi, hakikat pembelajaran organisasi, ciri dan dimensi pembelajaran organisasi, disiplin pembelajaran organisasi. Next. Yang pertama ada definisi pembelajaran organisasi. Pembelajaran organisasi menjelaskan cara individu mempelajari pengetahuan baru dalam organisasi dengan menetapkan struktur, peta mental, nilai praktik, dan kerangka kerja yang mempengaruhi pembelajaran anggota individu dan melestarikan apa yang telah terjadi. Konsep perubahan organisasi mengasumsikan organisasi sebagai instansi yang memiliki sejarah, budaya, seperangkat nilai, tradisi, kebiasaan, rutinitas, dan minat. Dilihat oleh Schreiber, dua perspektif perubahan yang terkenal dan klasik adalah perspektif konten dan proses yang lebih difokuskan pada perspektif proses dengan pendekatan model panggung. Next. Lalu yang kedua ada gerakan perubahan organisasi. Van de Ven dan Paul mendefinisikan 4 gerakan yang akan menjelaskan perubahan dan yang akan beroperasi pada tingkat organisasi yang berbeda. Antara lain ada siklus hidup, yaitu perubahan sebagai kemajuan ke keadaan akhir terjadi melalui pertumbuhan organik. Lalu ada teologi, yaitu perkembangan akan berjalan menuju suatu tujuan mengenai urutan perumusan, pelaksanaan, evaluasi, dan modifikasi tujuan yang berulang-ulang. Lalu ada dialektika,
yaitu kekuatan bertabrakan dan nilai bersaing satu sama lain untuk prevalensi sebuah tesis yang baru dibangun. Lalu yang terakhir ada evolusi, yaitu merupakan perkembangan melalui siklus variasi, seleksi, dan retensi melalui perubahan kumulatif. Seperti yang dinyatakan Van de Ven dan Paul, tidak ada serangkaian urutan yang harus diikuti entitas untuk maju. Dari perspektif ini, perubahan akan terjadi ketika nilai-nilai atau kekuatan yang berlawanan memperoleh kekuatan yang cukup untuk menghadapi status quo. Lalu ada Damsgaard dan Schippers menyoroti perspektif evolusi model perubahan dengan menyatakan bahwa model tahap menekankan arah perubahan di mana suatu entitas meningkatkan kompleksitas, pada akhirnya mencapai keadaan akhir. Dari perspektif itu, model panggung melihat tahapan progresif sebagai optimasi yang diperlukan dari struktur entitas untuk bertahan hidup. Lalu yang terakhir ada Stubart dan Smalley mengklaim ada 5 asuransi utama di balik model panggung. Di antaranya ada model tahap mewakili proses terprogram yang berarti bahwa perubahan dalam entitas hanya satu arah sebagai konsekuensi dari rute yang telah ditentukan. Gagasan model panggung sebagai perangkat yang menentukan perubahan transformasional. Model panggung memerlukan gerakan satu arah di sepanjang linier yang telah ditentukan. Konsisten dengan logika dalam model panggung, dan kemajuan berasimilasi dengan perkembangan ke keadaan yang lebih tinggi. Terdapat 3 jenis utama model panggung, di antaranya metaforis, digunakan sebagai perangkat untuk berkomunikasi atau menggambarkan teori dan konsep. Lalu ada deskriptif, yaitu pola gabungan yang didasarkan pada bukti empiris. Lalu yang terakhir ada kasual, mengidentifikasi keberadaan urutan tahap. Next. Lalu ada perspektif pembelajaran organisasi. Menurut Agiris dan Scon, menyatakan bahwa orang-orang dalam organisasi merancang dan memandu perilaku mereka dengan menggunakan teori tindakan yang diilhami oleh diri mereka sendiri. Putaran umpan balik tunggal menghubungkan hasil tindakan yang terdeteksi dengan strategi yang dimodifikasi untuk menjaga kinerja organisasi. Stubart dan Smalley tentang evaluasi model tahapan, yakni ada kegunaan tahapan akan memberikan bukti transformasi untuk menentukan semua variabel bebas atau terikat guna mengidentifikasi kekuatan kasual yang mendorong panggung data yang panggung, dan yang paling penting ialah jangan terlalu banyak mengerjakan tahapan. Lalu Flow dan Leis menyatakan bahwa pembelajaran satu putaran adalah pengulangan rutin dalam struktur yang ada mengenai perubahan perilaku atau tingkat kerja untuk kapasitas pemecahan masalah. Sedangkan pembelajaran dua arah adalah proses kognitif dan perubahan rutin tentang perubahan kerangka organisasi mengenai perkembangan proses, rutinitas, dan praktik baru. Untuk materi selanjutnya akan disambung oleh rekan saya, Wahyu. Selanjutnya ada karakteristik pembelajaran organisasi. Yang pertama ada desain organisasi. Desain organisasi dibagi menjadi 3. Yang pertama ada tanpa batas, yaitu tidak ada batasan penyebaran informasi yang menyeluruh. Yang kedua, tim, yaitu lingkungan penunjang dalam penyebaran pembelajaran. Yang ketiga, ada pemberdayaan dalam pengetahuan dan informasi yang baik membuat individu atau kelompok organisasi mampu menguasai keadaan yang berubah. Selanjutnya, nomor 2, kegiatan berbagi informasi. Dibagi menjadi 3. Yang pertama terbuka, yaitu untuk menyetarakan pengetahuan yang dimiliki individu atau kelompok dalam organisasi. Tepat waktu, yaitu untuk mendapatkan data maupun informasi yang akurat. Selanjutnya ada akurat, yaitu informasi yang akurat penting dalam keunggulan bersaing organisasi. Yang ketiga ada kepemimpinan. Yang pertama, visi bersama, yaitu ketercapaian visi yang searah merupakan langkah yang jelas dalam mencapai tujuan. Yang kedua ada kerjasama, yaitu kerja tim yang sangat mendukung sebuah organisasi menyelesaikan masalahnya dan mendukung ketercapaian kinerja yang baik. Selanjutnya ada budaya organisasi, dibagi menjadi 4. Yang pertama, hubungan timbal balik yang kuat, yaitu pengaruh timbal balik terhadap apa yang dihasilkan
dalam penyampaian informasi yang telah dilakukan. Yang kedua, ada rasa kebersamaan yang menimbulkan ketercapaian dan ketetapan kinerja dalam menyelesaikan masalah yang ada. Yang ketiga, ada kepedulian kepada orang lain, yaitu dengan kepedulian organisasi mampu mengimbangi kondisi setiap kinerja yang ada dan mempercepat permasalahan terselesaikan. Yang keempat, kepercayaan kepada orang lain, yaitu untuk mempertahankan keyakinan atas kemampuan orang lain dalam bekerja. Selanjutnya ada faktor pembelajaran organisasi. Yang nomor 1, budaya belajar, yaitu serangkaian perilaku dan kebiasaan pembelajaran yang tercermin dalam sikap menjadi perilaku dan dalam kinerja. Yang kedua, masa depan organisasi, yaitu tujuan atau keinginan merupakan landasan organisasi dalam menentukan masa depan organisasi. Yang ketiga, arah menukar informasi tentang belajar, yaitu informasi menentukan arah organisasi akan berkembang. Yang terakhir ada komitmen belajar, yaitu untuk dapat bertahan dari kompetitor haruslah menilai orang dalam hal gagasan dan kreativitas untuk dapat dicapai dalam jangka pendek. Dan juga keterbukaan dan kepercayaan untuk berbagi dan menerima pendapat orang lain yang berbeda. Selanjutnya ada inovasi organisasi. Inovasi adalah kemampuan dalam menerapkan kreativitas untuk dapat memecahkan masalah dan peluang, meningkatkan kesejahteraan kehidupan baik individu maupun dalam organisasi. Tujuan dari inovasi adalah untuk menciptakan nilai bisnis dalam mengembangkan ide menjadi kenyataan yang berharga. Perubahan lingkungan yang dihadapi perusahaan memberikan kesempatan untuk menciptakan peluang baru dan berbeda melalui inovasi sistemik yang memerlukan perubahan secara terorganisir dan terarah, sehingga memiliki kesempatan untuk menciptakan inovasi baik dalam ekonomi maupun sosial. Inovasi sebagai suatu ide baru yang memberikan nilai tambah bagi perusahaan, dan ketika sumber-sumber perusahaan merupakan suatu yang unik, berharga, serta sulit untuk ditiru, maka perusahaan telah mempertahankan kondisinya menjadi perusahaan yang mampu bersaing terhadap para kompetitornya. Inovasi organisasi adalah jalur menuju kinerja organisasi yang lebih baik. Organisasi dengan inovasi yang lebih besar akan mencapai respon yang lebih baik dari lingkungan, memperoleh kemudahan dalam kemampuan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja organisasi, dan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Inovasi sebagai dimensi dari entrepreneurship memiliki pengaruh langsung pada kinerja organisasi. Inovasi sebagai suatu ide baru yang memberikan nilai tambah bagi perusahaan, dan ketika sumber-sumber perusahaan merupakan suatu yang unik, berharga, serta sulit untuk ditiru, maka perusahaan telah mempertahankan kondisinya menjadi perusahaan yang mampu bersaing terhadap para kompetitornya. Inovasi memberikan dampak terhadap peningkatan kerja organisasi dengan menciptakan peluang baru di dalam organisasi. Dengan demikian, pengaruh positif ada di antara inovasi organisasi dan kinerja organisasi. Selanjutnya ada tipe inovasi. Ada 5 tipe inovasi, yaitu yang pertama inovasi induk, yaitu yang melibatkan pengenalan barang baru dan pelayanan barang baru yang secara substansial melibatkan peningkatan karakteristik fungsi, kemampuan teknisi, dan mudah menggunakannya. Contohnya telepon genggam, komputer, kendaraan, dan bermotor. Yang kedua ada inovasi proses, yaitu melibatkan implementasi peningkatan kualitas produk yang baru atau pengiriman barangnya. Yang ketiga ada inovasi pemasaran,
yaitu mengembangkan metode mencari pangsa pasar baru dengan meningkatkan kualitas desain, pengemasan, dan promosi. Yang keempat, ada inovasi organisasi, yaitu kreativitas organisasi baru, praktek bisnis, dan cara menjalankan organisasi atau perilaku berorganisasi. Yang terakhir ada inovasi model bisnis, yaitu mengubah cara berbisnis berdasarkan nilai yang dianut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Salva. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu kinerja organisasi. Kinerja merupakan refleksi atas pencapaian kuantitas dan kualitas pekerjaan yang dihasilkan individu, kelompok, dan organisasi yang dapat diukur. Kinerja organisasi adalah hasil akumulatif dari seluruh aktivitas kerja di dalam perusahaan. Kinerja organisasi merupakan tujuan dijalankannya suatu organisasi dalam perusahaan untuk mencapai kinerja yang diinginkan. Faktor kinerja organisasi sangat berpengaruh dalam peningkatan kualitas yang dicapai oleh organisasi dan untuk mampu dalam menghadapi persaingan. Pembelajaran pada kinerja organisasi memberikan dampak yang positif dalam meningkatkan kemampuan dan next. Faktor yang mempengaruhi kinerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja yaitu yang pertama ada efektivitas dan efisiensi. Efektif dapat berupa suatu tujuan yang dapat dicapai dalam kegiatan organisasi yang menghasilkan kepuasan dan dikatakan efisien bila akibat yang ditimbulkan tidak ada dalam melaksanakan kegiatan. Yang kedua ada otoritas atau wewenang. Otoritas adalah sifat dari suatu komunikasi atau perintah dalam suatu organisasi formal yang dimiliki seorang anggota organisasi kepada anggota lain untuk melakukan suatu kegiatan kinerja sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan. Yang ketiga ada disiplin. Disiplin karyawan adalah kegiatan karyawan yang menghormati perjanjian kerja dengan organisasi di mana mereka bekerja. Yang keempat ada inisiatif. Inisiatif yaitu berkaitan dengan daya pikir dan kreativitas dalam membentuk ide untuk merencanakan sesuatu yang berkaitan dengan tujuan organisasi. Next. Tujuan pembelajaran organisasi. Tujuan utama dari pembelajaran organisasi adalah untuk meningkatkan kualitas kinerja dan kuantitas yang meningkatkan penjualan, mencapai banyak dukungan, menciptakan, memelihara, dan memperbesar basis pelanggan. Selanjutnya, organisasi yang belajar dan cepat dalam belajar mampu meningkatkan kemampuan strategis, memungkinkan mereka untuk mempertahankan posisi keunggulan kompetitif dan dalam meningkatkan hasil mereka. Sikap, perilaku, dan strategi pembelajaran organisasi merupakan panduan kinerja organisasi jangka panjang. Sementara kinerja di masa depan akan menjadi produk dari proses pembelajaran saat ini. Berbagi informasi dan semua anggota organisasi bekerja sama merupakan faktor penentu keberhasilan organisasi yang mencakup keseluruhan organisasi maupun tingkatan organisasi yang berbeda. Dengan pembelajaran organisasi yang baik dan cepat dalam menerima informasi akan menghasilkan peningkatan dalam kualitas kinerja organisasi. Untuk materi selanjutnya yaitu hakikat, jenis-jenis, ciri dan dimensi serta disiplin pembelajaran organisasi akan disampaikan oleh Jati. Silakan Jati. Selanjutnya, hakikat pembelajaran. Learning organization merupakan organisasi di mana individu-individunya mengembangkan kapasitas untuk menciptakan hasil yang benar-benar mereka inginkan melalui peningkatan pemikiran baru dan pengembangan pemikiran serta aspirasi kolektif berkembang secara bebas serta di mana individu-individu secara bersama-sama secara terus-menerus melakukan pembelajaran tentang cara belajar bersama.
lebih jauh menyatakan bahwa yang dimaksud pembelajaran learning adalah proses tentang pembangunan kapasitas atau menciptakan yang pada mulanya tidak dapat diciptakan. Selanjutnya, jenis-jenis pembelajaran organisasi. Pembelajaran itu sendiri oleh Senge dalam Gile dan Maicuni 2007 dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu pembelajaran adaptif dan pembelajaran generatif. 1. Pembelajaran adaptif adalah tahap pertama dari organisasi pembelajaran, yaitu menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. 2. Sedangkan pembelajaran generatif meliputi kreativitas dan inovasi lebih dari sekedar beradaptasi terhadap perubahan yang ada dan mengantisipasi perubahan. Di sisi lain, James March dalam Jones 2007 membedakan 2 jenis pembelajaran dalam organisasi, yaitu pembelajaran eksplorasi dan pembelajaran eksploitasi. 1. Pembelajaran eksplorasi berkaitan dengan anggota-anggota organisasi dalam mencari dan melakukan percobaan-percobaan dengan berbagai cara dan bentuk baru dari kegiatan-kegiatan dan prosedur-prosedur dalam organisasi. 2. Adapun pembelajaran eksploitasi, yaitu cara pembelajaran anggota organisasi untuk meningkatkan dan mengembangkan organisasi yang sudah ada. Selanjutnya, ciri dan dimensi pembelajaran organisasi. Marquardt dalam Gile dan Maicuni 2007 mengembangkan ciri dan dimensi organisasi pembelajaran yang dikembangkan oleh Senge di antaranya sebagai berikut. 1. Pembelajaran dihasilkan oleh sistem organisasi sebagai suatu keseluruhan, seolah-olah organisasi merupakan suatu otak pemikiran. 2. Anggota-anggota organisasi mengenali pentingnya pembelajaran berkelanjutan untuk keberhasilan organisasi. 3. Pembelajaran dilakukan secara berkelanjutan, secara strategis menggunakan proses, mengintegrasikan dan sejalan dengan pekerjaan. 4. Adanya fokus terhadap kreativitas dan pembelajaran generatif. 5. Hal yang mendasar adalah berpikir sistem. 6. Anggota organisasi memiliki akses berkelanjutan terhadap informasi dan sumber data yang penting bagi keberhasilan organisasi. 7. Iklim organisasi mendukung, menghargai, dan meningkat pembelajaran individual dan kolektif. 8. Pekerjaan berada dalam jaringan kerja yang inovatif, bertindak sebagai komunitas baik dalam maupun di luar organisasi. 9. Mendukung adanya perubahan, sementara kejutan-kejutan yang tidak diharapkan dan bahkan kegagalan dianggap sebagai kesempatan untuk belajar. 10. Organisasi pembelajaran adalah aktif dan fleksibel. 11. Setiap orang didorong oleh suatu keinginan akan kualitas dan perbaikan berkelanjutan. 12. Kegiatan-kegiatan ditandai dengan adanya aspirasi, perenungan, dan konsultasi. 13. Kompetisi inti yang dikembangkan secara baik bertindak sebagai poin dasar bagi produk dan jasa-jasa baru. 14. Organisasi secara berkelanjutan dapat beradaptasi, memperbarui, dan meretivasi dirinya sendiri dalam kaitannya dengan perubahan lingkungan. Selanjutnya, disiplin pembelajaran organisasi. Sejak 1990, Peter Senge dan rekan-rekannya di Universitas Massachusetts Institute of Technology memperkenalkan dan sekaligus mempopulerkan konsep disiplin kelima dalam organisasi pembelajaran karena popularitas dan pengaruhnya terhadap bidang manajemen. Peter Senge merupakan guru dari organisasi pembelajaran, sehingga konsep organisasi pembelajaran menjadi makin diperhatikan dalam dunia organisasi. Untuk menjadi organisasi pembelajaran, Senge menawarkan 5 disiplin yang ia sebut sebagai 5 new competent technologies yang diyakini sebagai disiplin yang perlu dimiliki setiap individu organisasi sebagai landasan utama keberhasilan dalam membangun organisasi pembelajaran guna menghadapi dan menciptakan perubahan. Kelima, disiplin organisasi pembelajaran tersebut yaitu 1. Keahlian pribadi, merupakan suatu disiplin untuk selalu mengembangkan yang terbaik dari diri pribadi anggota organisasi untuk secara berkelanjutan. 2. Model-model mental, yaitu asumsi-asumsi yang sangat melekat, umum, atau merupakan suatu gambaran dari bayangan atau cerita yang berpengaruh pada bagaimana organisasi memahami dunia dan mengambil tindakan. 3. Visi bersama, yaitu organisasi secara bersama-sama yang akan menumbuhkan komitmen sejati dan kesadaran diri anggotanya. 4. Pembelajaran tim atau team learning, yaitu kemampuan anggota organisasi untuk menahan asumsi pribadi masing-masing
dan secara bebas berpikir bersama-sama sebagai suatu organisasi. 5. Berpikir sistem atau system thinking, yaitu kemampuan untuk secara konsisten melihat organisasi secara keseluruhan yang dikembangkan untuk membuat seluruh pola merasa terlihat secara jelas, sehingga dapat membantu terjadinya perubahan secara efektif. Kelima, disiplin organisasi pembelajaran tersebut, sebagaimana dimungkinkan Senge, memiliki hubungan korelasional, artinya antar disiplin saling berkaitan satu sama lain, yang perlu didorong organisasi kepada anggota dan kelompok kerjanya untuk meningkatkan pembelajaran yang keberhasilan. 5. Sekian dari kelompok kami. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan seputar materi kelompok kami, bisa mengajukan pertanyaan atau bisa menuliskan di kolom chat. Baik, terima kasih Mbak kelompok 6 ya, Mbak Nah, Mas Wahyu, Mbak Zalfa, dan juga Mas Rasendria tadi atas pemaparan berkaitan dengan pembelajaran organisasi. Mungkin sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab seperti yang disampaikan Mbak Rona, saya coba ini ulas lagi tadi bahwa bagaimana disampaikan oleh teman-teman terkait dengan pembelajaran organisasi ataupun organisasi pembelajaran, bahwa dua hal tersebut itu merupakan dua konsep gitu ya. Dua konsep yang dia kemudian